Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PPKN Menggunakan Media Pembelajaran Audiovisual pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 17 Pandeglang. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi yang tidak terkendali membuat pelajar terkena dampak negatif dari kemajuan tersebut. Mereka lebih suka internetan untuk sosial media atau akses yang tidak perlu sebagai seorang pelajar, seperti game misalnya. Yang kedua, kecanggihan teknologi di dunia pendidikan harus digunakan dengan benar sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah, menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang sudah melek teknologi atau sekarang zaman milenial. Yang ketiga, keberadaan media sangat penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran audiovisual akan dapat menarik perhatian siswa untuk belajar PPKN karena menampilkan materi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Identifikasi masalah. Bagaimana proses pembelajaran belajar dari rumah, daring dan luring. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran pada siswa di SMA 17 Pandeglang. Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang kelima, bagaimana perbandingan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang keenam, bagaimana pengaruh media audiovisual dalam pembelajaran pada hasil belajar siswa kelas 10 IPS 1 di SMA 17 Pandeglang. Yang selanjutnya, batasan masalah. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PPKN pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA 17 Pandeglang setelah menggunakan media pembelajaran audiovisual. Ini pembatasannya agar tidak kemana-mana. Rumusan masalah. Apakah ada peningkatan hasil belajar PPKN menggunakan media audiovisual pada kelas 10 IPS 1 SMA 17 Pandeglang? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PPKN setelah menggunakan media pembelajaran audiovisual pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 17 Pandeglang. Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan motivasi bagi siswa dalam usaha mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar bagi siswa menggunakan media pembelajaran audiovisual agar siswa lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga, memberikan motivasi guru agar lebih kreatif dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau di rumah atau daring untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, sebagai alternatif pembelajaran guru yang dapat diterapkan di sekolah sehingga diharapkan proses belajar lebih optimal. Yang kelima, sebagai bahan masukan dalam usaha menyempurnakan pembelajaran PPKN di sekolah sehingga diharapkan hasil belajar PPKN siswa menjadi lebih baik. Yang keenam, sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi peneliti selaku mahasiswa dalam mengaplikasi teori yang telah didapatkan melalui PPG ini atau bangku kuliah ini. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, teori hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Untuk kutipannya ada di file Microsoft Word. Yang kedua, hasil belajar semata-mata ditunjukkan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik setelah belajar dengan gurunya. Tingkat kemampuan siswa biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan laporan dalam bentuk rapot. Benjamin Bloom membagi 3 kategori hasil belajar, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa itu kemampuan afektif? Kemampuan afektif itu bertujuan untuk perkembangan intelektual secara umum, khususnya berpikir logis,
namun dapat diaplikasikan pada perkembangan sosial dan moral. Kemampuan kognitif terbagi ke dalam 6 macam, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, sintetis, dan mengevaluasi. Ini C1 sampai C6. Selanjutnya, kemampuan afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Kalau dalam kurikulum 2013 ini termasuk kepada KI 1 dan KI 2. KI 1 adalah sikap spiritual dan KI 2 adalah sikap sosial. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik. Nah, atau dalam kurikulum 2013 ini sebagai KI 4 atau kemampuan keterampilan. Apa itu psikomotorik? Yaitu tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Kemampuan psikomotor ini berorientasi pada keterampilan motorik siswa, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan anggota badan yang memerlukan koordinasi saraf dan otot yang didukung oleh perasaan dan mental. Hasil belajar semata-mata ditunjukkan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik setelah belajar dengan gurunya. Tingkat kemampuan siswa biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan laporan dalam bentuk rapot. Yang kedua, media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran adalah sarana untuk mentransfer, menyajikan bahan atau materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Media pelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran atau pembelajaran yang terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, gambar, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Sekarang sudah zaman canggih, banyak sekali platform-platform yang dapat dijadikan sebagai media belajar. Apa itu media pembelajaran audiovisual? Media audiovisual merupakan kombinasi antara media audio dengan media visual atau bisa disebut dengan media pandang dan dengar. Audiovisual akan menyajikan pelajaran dengan lengkap dan optimal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media pembelajaran audiovisual mulai berupa buku, komputer, infocus, interaktif, handphone atau smartphone, dan manusia sebagai media itu sendiri. Kemudian penggunaan media pembelajaran audiovisual memiliki langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, langkah persiapan. Dalam persiapan meliputi perencanaan, penyesuaian materi. Dalam hal ini saya akan menjanjikan materi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, yang mengatur tentang agama dan kepercayaan, dan yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Kemudian membuat atau mencari materi untuk disajikan, membuat bahan diskusi, cara mengkaji pemahaman atau apresiasi siswa, memberikan pengarahan kelompok sasaran, dan menyiapkan peralatan. Itu langkah persiapan. Kemudian yang kedua adalah langkah penyajian. Kemudian media audiovisual ini disajikan pada waktu yang tepat, atur situasi ruangan, kemudian berikan motivasi agar siswa bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Tindak lanjut. Dalam usaha tindak lanjut, apakah seluruh atau sebagian saja yang ditangkap oleh siswa? Apakah siswa tertuju dengan yang dikemukakan? Apakah materi sudah sesuai dengan kemampuan siswa? Pada bagian manakah siswa memerlukan pengayaan? Nah, itu untuk tindak lanjut sebagai nanti bahan untuk perbaikan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan intisari dari teori yang telah dikemukakan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Berdasarkan kajian teori di atas yang sudah saya paparkan tadi, maka penulis dapat menyusun kerangka berpikir sebagai berikut. Hasil belajar adalah penilaian yang dinyatakan dalam bentuk angka atau dalam bentuk skor setelah siswa mengikuti pelajaran.
Media audiovisual akan menyajikan pelajaran dengan lengkap dan optimal, dapat mempertinggi kualitas pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya berdasarkan sesuai dengan model dan analisa yang cocok. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Maka hipotesis tindakan yang akan peneliti ajukan sebagai berikut. Jika proses pembelajaran menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 17 Pandeglang, maka hasil belajar akan lebih baik atau meningkat dibandingkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelumnya, yaitu tanpa menggunakan media audiovisual. Itu hipotesisnya. Kemudian selanjutnya adalah bab 3. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Tempat penelitian tindakan kelas ini bertempat di SMA Negeri 17 Pandeglang. Waktu penelitian sesuai dengan yang ditetapkan oleh kampus Universitas Negeri Semarang, maka penelitiannya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 23 November 2020. Subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 17 Pandeglang berjumlah 25 siswa dengan rincian 10 siswa dan 15 siswi. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan atau action research karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran di kelas. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Chemis and Tegart, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus berikutnya. Setiap siklus meliputi planning atau rencana, action atau tindakan, dan observation atau pengamatan, dan reflection, refleksi. Dikutip dari bukunya Ari Kunto halaman 16. Penelitian dibagi ke dalam dua siklus, yaitu putaran 1 dan putaran 2. Putaran 1 nanti tanggal 26 Oktober sampai 11 November, dan putaran 2 atau siklus 2 tanggal 17 November sampai tanggal 23 November 2020. Di mana masing-masing putaran dikenai perlakuan yang sama, alur kegiatannya sama, dan membahas satu subbab kebahasan yang sama, dan diakhiri dengan tes formatif di masing-masing putaran. Nah, ini adalah skema daripada siklus PTK-nya, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, atau observasi, kemudian refleksi. Ini siklus 1. Nah, setelah siklus 1, misalkan kurang memenuhi target, maka dilanjutkan kepada siklus 2, yaitu rencana pembelajaran atau perangkat yang sudah direvisi, kemudian dilaksanakan lagi, kemudian dilakukan observasi, pengamatan, kemudian refleksi. Nah, ini alurnya. Alat pengumpul data, yang pertama instrumen tes formatif ya, di mana setelah siswa nanti diberikan pelajaran, maka untuk mengukur apakah misalkan media ini berhasil atau tidak, maka dilakukan tes formatif, yaitu tes yang diberikan sesudah satu kegiatan belajar diselesaikan. Tujuannya untuk memperbaiki suatu pelajaran sebelum dilanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Kemudian observasi. Ya, observasi ini berkaitan dengan instrumen penilaian sikap siswa. Ya, observasi sikap siswa, sediakan form observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku pada suatu kegiatan yang dapat diamati, baik situasi sebenarnya maupun situasi buatan. Nah, nanti dalam proses penelitian saya akan menggunakan instrumen ini untuk
eh, menilai sikap afektif siswa, yaitu sikap sosial maupun spiritual, juga untuk mencari kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan dalam proses pembelajaran. Teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa. Juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Data kualitatif didapat dari upaya mengumpulkan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, dan sebagainya. Dikutip dari buku Suharsumi, Arikunto halaman 165. Analisis dihitung dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu untuk menghitung tes formatif digunakan rumus rata-rata. Ya, rumus rata-rata. Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata. Untuk ketuntasan belajar, peneliti melakukan penjumlahan siswa yang tuntas dibagi jumlah siswa kemudian dikali 100%. Nah, lembar observasi pengelolaan pembelajaran, jumlah nilai observasi dibagi dengan jumlah pengamat. Nah, di sini maksudnya adalah dalam proses pelaksanaan penelitian, saya akan meminta satu orang rekan untuk mengamati saya. Apakah misalkan saya itu memiliki kekurangan apa dan kelebihan apa dalam proses pembelajaran. Dari sini pengamat nanti akan diberikan instrumen untuk mengobservasi saya sehingga nanti data dapat diambil ketika nanti untuk pengolahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.